Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu, perkenankanlah saya sedikit berbagi ilmu, sedikit sharing terkait dengan pembuatan SKP dan P2KP pada aplikasi Pusdasib. Para bapak dan ibu yang saya hormati, untuk membuat SKP dan P2KP, bapak ibu terlebih dahulu harus mempersiapkan. Yang pertama adalah jurnal bulanan. Nah, untuk pembuatan jurnal, saya rasa bapak ibu sudah paham semua. Nah, agar lebih mudah, jurnal tersebut kita masukkan dalam satu folder seperti yang punya saya ini ya. Nah, ini saya mempersiapkan jurnal untuk pengisian aplikasi di Pusdasib dalam bentuk PDF seperti ini. Saya beri kode 1.1 KBM, ini artinya kegiatan 1 pada bulan Januari. Kegiatannya apa? Berupa KBM. 1.2 ini artinya kegiatan 1 yang terjadi pada bulan kedua, yaitu KBM, dan seterusnya. Kemudian di sini ada lagi 2.1, ini artinya kegiatan kedua pada bulan Januari ya. Kegiatannya apa? Berupa pengembangan diri, dan kebetulan saya pengembangan diri sesuai breakdown saya ini saya buat di bulan Januari dan bulan keempat, yaitu April ya ini, dan seterusnya sampai bawah ini adalah bukti-bukti yang nanti akan kita masukkan pada aplikasi Pusdasib. Kemudian yang kedua yang perlu dipersiapkan ini, tapi sifatnya opsional, boleh ada boleh tidak, yaitu link. Nah, ini link bukti. Saya sudah membuat link bukti yang seperti ini. Nanti akan kita upload di aplikasi Pusdasib. Yang pertama ini link ekstra ya. Artinya apa? Bukti ekstra itu sudah saya masukkan di Drive, Google Drive, dan menghasilkan link yang begitu panjang. Lah, link panjang ini bisa kita perpendek dengan aplikasi Bitly, sehingga jadi seperti ini ya. Yang tadinya ini, yang atas ini menjadi bawah, tinggal sedikit ya, tinggal pendek. Kemudian KBM juga linknya panjang banget ini. Kemudian agar lebih bagus saya perpendek dengan ini, PGRI dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu sudah mempersiapkan jurnal dan link bukti ya, maka langkah selanjutnya kita buka browser kita, yaitu Chrome. Bapak Ibu bisa menuliskan di sini Pusdasib Kota Kediri, dan kebetulan saya sudah membuat pintasannya sehingga saya nggak perlu menuliskan, sehingga saya tinggal mengeklik ini pintasan. Kalau ini saya klik maka akan muncul seperti ini. Nah kemudian di sini kita masukkan NIP kita ya. Jadi nomor induk pegawai ini artinya kita masukkan NIP, kemudian passwordnya juga NIP. Ingat, password ini bisa kita ubah, tapi untuk sementara punya saya ini belum saya rubah ya. Tujuannya apa? Agar teman-teman yang menghendaki membuka punya saya persilahkan ya, tapi tolong jangan diubah. Oke, kalau sudah kita klik. Nah, maka ini laman Pusdasib sudah muncul. Di sini ada 3 kotak, ada 4 kotak ya, 1, 2, 3. Nah, untuk master ASN data saya rasa Bapak Ibu sudah memenuhi syarat semuanya. Buktinya sudah bisa membuka SKP. Nah, sekarang kita masuk aja langsung ke SKP. Kita klik. Nah,
pada halaman dashboard SKP muncul seperti ini. Nah, di sebelah kiri ada setting tahunan, ada prestasi kerja, ya, ada realisasi bulanan, ada tugas dan seterusnya, dan yang terakhir ini ada formulir SKP. Seperti di awal tadi, kita sharing terkait dengan SKP P2KP, dan di sini ada di paling bawah. Nah, tapi untuk mencapai ini kita harus melalui tahapan-tahapan dari atas ini. Setting tahunan sudah, prestasi kerja sudah, ya. Ini sudah menghasilkan breakdown. Nah, kita sampai di mana sekarang? Nah, kita sudah sampai pada realisasi bulanan. Nah, ini aja kita klik, ya. Kita klik yang bagian prestasi kerja. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana cara memunculkan? Saya rasa Bapak Ibu sudah paham, tapi baiklah kita praktekkan dulu. Misalnya kita bulan Januari, kemudian kita klik cari. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kebetulan punya saya sudah saya upload semua, sehingga sudah muncul ini, ya. Di target ini isinya adalah dari breakdown kita, ya. Ini. Kemudian tugas kita adalah untuk mengisikan realisasi ini. Jadi realisasi kalau belum kita isi, ini semuanya kosong, ya, semuanya kosong. Tapi kebetulan punya saya sudah, sehingga sudah ada ini. Nah, kalau seandainya kosong, bagaimana cara mengisinya? Lewat sini, lewat ikon kunci. Nah, bukan kunci, ya, engkol ini bahasa Jawanya, engkol. Ini kita klik. Nah, kita klik satu persatu. Nah, di sini kalau belum diisi ya belum ada nih, belum muncul ya. Ini di sini kosong, 82 ini kosong, link itu juga kosong. Nah, cara ngisinya gimana? Untuk kuantitas kita isi, kita ambilkan dari sini, ya. Kuantitas yang ada di sini. Kita copy aja ini, kemudian kita masukkan ke sini. Sama kan? Ini dengan ini. Nah, kolom kuantitas sudah terisi. Sekarang kualitas. Nah, saya mengisikan 82. Dari mana ini? 82 ini sesuai arahan dari Pak Sekdin, kita ngisinya dari nilai PKG kita. Ingat, PKG kita itu ada dua macam nilai. Yang pertama adalah dalam bentuk ratusan, ya. Yang kedua adalah dalam bentuk angka kredit yang kita butuhkan. Nah, kita ambil yang ratusan. Nah, yang ratusan itu dari mana? Dari 14 kompetensi yang dinilai, ya. Itu ada 14 kompetensi, dan tiap kompetensi itu nilainya 4 maksimal, ya. Jadi kalau semuanya nilai 4 akan menghasilkan angka 54. Nah, 54 itu kita ubah menjadi angka ratusan, dan hasilnya adalah, untuk nilai saya adalah 82, sehingga saya masukkan di sini 82. Kemudian link bukti nggak saya isi ini, karena sifatnya opsional. Nanti aja kalau kita diharuskan, ini bisa kita isi. Nah, kemudian upload file. Upload file ini caranya gimana? Ya, ini tinggal kita klik. Nanti akan mengarah ke folder yang nanti setelah itu kita arahkan ke folder yang tempat penyimpanan kita. Sudah itu kita save, ya. Nah, ini kita isi tiap bulan, ya. Coba kita sip, ya. Oke. Nah, ini berarti untuk nomor 1 sudah terisi. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 kita klik kayak tadi, kita isi juga. Nah, yang kedua, ini kuantitas saya isikan sama dengan ini 1. Karena kegiatannya adalah mengikuti diklat.
kualitas saya isi 76. Ingat, kualitas ini dari Pak Sekdin itu memberikan arahan antara 76 sampai 90 ya, minimal 76, maksimal 90. Tapi ingat, kita juga diberi patokan bahwa nilai akhirnya nanti sebaiknya tidak boleh lebih dari 84 ya, tidak boleh lebih dari 84. Nah, agar itu bisa terjadi, menurut pengalaman saya, nilainya kita ambil yang terendah aja, yaitu 76. Kecuali untuk pembelajaran tadi ya. Yang lain saya isi 76 semua. Ini sudah 76, kita klik. Ya, oke. Nah, agar lebih cepat kita lanjutkan aja. Anggap aja ini semuanya sudah terisi ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita shift kirim ya. Ini untuk 1 bulan, yaitu bulan Januari. Kemudian untuk bulan Februari dan seterusnya ya, ini nanti diisi sampai bulan Juni. Dan di sini saya anggap semuanya sudah terisi. Nah, kalau ini prestasi kerja sudah terisi dari bulan Januari sampai Juni maksud saya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Baik, yang berikutnya adalah kita bisa ngeklik hasil prestasi kerja dan lapor ke BKD. Nah, ini kita lihat, bisa kita kirim per bulan. Nah, cari. Nah, kalau belum disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah ya, jadi hasil jurnal kita tadi belum disetujui, maka di sini akan muncul seperti ini, belum kirim hasil BKD-nya. Dan ingat, kalau Kepala Sekolah atasan kita belum menyetujui, belum bisa dikirim ya. Nanti kalau ini sudah disetujui, di sini ada tulis kirim ke BKD di bawah ini ya. Karena ini belum disetujui ke BKD, belum disetujui oleh Kepala Sekolah, maka bisa kita lewati melanjutkan prosesnya. Apa yang perlu kita Nah, baik. Sekarang kita bisa langsung masuk ke melihat penilaian perilaku. Di sini ada penilaian perilaku. Ya. Kita klik perilaku. Nah, ini muncul seperti ini. Kita cek, karena ini yang mengisi adalah atasan kita. Kita lihat dulu. Cara melihatnya bagaimana? Kita lihat edit. Nah, di sini sudah ada penilaian perilaku. Kalau ini kepala sekolah belum menilai kita, maka di sini akan kosong. Ya. Nah, dan kebetulan untuk kali ini semua guru sudah dinilai. Ya, saya lihat semua guru sudah dinilai oleh atasan kita. Kalau sudah terlihat angkanya seperti ini, maka kita bisa melanjutkan proses berikutnya, yaitu apa? Yaitu kita mengisi formulir SKP. Kita klik aja. Yang pertama, ya ini, kita melanjutkan mengisi formulir SKP. Yang pertama adalah ini. Seperti yang SKP yang manual, ini kan ada ya, pengisian periode, kemudian sasaran PKP, SKP maksud saya, kemudian ada realisasi SKP, dan yang terakhir adalah P2KP atau penilaian prestasi kerja pegawai. Agar realisasi dan maksudnya ada, agar SKP dan P2KP-nya bisa muncul, maka kita harus melewati 4 tahap ini ya. Yang pertama, kita isi dulu
periode penilaian kerja. Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Kemudian gimana langkahnya? Kita edit lewat ikon tang ini ya, ikon engkol bahasa Jawanya. Nah, kita edit, kita klik, hasilnya kayak apa? Nah ini. Nah ini sesuai sasaran dari sesuai dari pengarahan Pak Anton, maka pengisiannya seperti ini. Ya ini saya kok waktu mengikuti workshop hari Jumat yang beberapa minggu yang lalu, saya memperhatikan bahwa pengisiannya seperti ini. Kabupaten kota cukup diisi Kediri saja, nggak usah kota Kediri ya. Kemudian periode penilaian diisi tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2001. Tanggal sasaran kerja diisi 01 ya, diisi 1 Januari 2001. Kemudian tanggal capaian sasaran kerja diisi tanggal 1 Juli ya, tahun 2021. Berikutnya tanggal dibuat prestasi kerja oleh atasan langsung. Ini adalah tanggal 1 Juli 2021 ya. Kemudian tanggal diterima prestasi kerja PNS, artinya kita terima, kita sebagai PNS-nya. Ini tanggal 2 Juli 2001. Kemudian tanggal diterima prestasi kerja oleh atasan banding, ini oleh Pak Anton ya. Ini kita beri tanggal 05 ya. Kemudian status ini ada ya, kita isi normal. Setelah itu kita shift ya. Ya. Kalau sudah di save, apa yang perlu kita lakukan ya? Bisa kita lihat periode sudah kita isi tadi ya. Bisa kita lihat sasaran SKP kita. Nah ini bisa lihat, bisa cetak. Sekarang kita lihat aja dulu hasilnya kayak ini lah ini. Ya. Jadi ini SKP kita, sasaran kerja pegawai sipil. Ya. Hasilnya seperti ini ya, tanggalnya 01 Januari ya. Ini hanya kita lihat saja dulu. Baik, berikutnya kalau sudah kita lihat, maka kita lihat dulu realisasi kerja. Nah, kayak apa realisasi? Nah, ini juga ada hitung, ada lihat, ada cetak. Nah, kita lihat aja dulu, atau kita hitung dulu capaian kita ya ini. Nah, jadi capaian sasaran kinerja kita atau realisasi kerja kita mendapatkan hasil 83,48 ya, dengan predikat baik ya. Kalau nilainya sudah cocok, artinya Bapak Ibu nilainya sudah sekitar 84, 82 dan sebagainya ya. Ini bisa langsung kita shift ya. Tapi kalau belum cocok, bisa kita edit dulu. Bisa kita edit. Artinya nilainya misalnya ini tinggi 90 berapa gitu ya. Ini bisa kita edit lewat apa? Ya. Kita masuk ke apa, maksudnya realisasi bulanan pada prestasi kerja. Nah ini seperti tadi kita edit tiap bulan, misalnya bulan Januari. Nah di sini ini kita edit, yang menyebabkan angka tadi naik itu adalah ini, pada kualitas ini bisa kita ubah. Kita kecilkan kalau memang nilainya ketinggian. Tapi ingat,
kalau kita mengecilkan nilai ini, menurunkan maksudnya, tidak boleh kurang dari 76. Dan ini untuk KBM juga tidak boleh. Ini sudah dipatok sesuai dengan nilai PKG. Jelas ya, para Bapak dan Ibu. Dan kalau kita anggap nilainya sudah cocok, maka bisa kita lanjutkan ke prestasi kerja. Ya. Relasi sudah kan tadi. Sekarang kita masuk ke P2KP. Nah, ini. Nah, di sini untuk P2KP ini ada kolom lihat, ini ada kolom cetak. Ya. Ada ikon kolom, ada kolom lihat, ada ikon lihat, ada ikon cetak. Ini bisa kita lihat. Nah, ini SKP model sekarang ya. Nah, ini. Jadi DP3 atau S atau P2KP kita itu sekian. Dan saya hasil akhirnya 84,09. Kemarin karena untuk mencapai 84 itu sulit. Maka 84 lebih sedikit itu enggak apa-apa katanya Bu Erna. Nah, ini. Jadi SKP P2KP kita. Jadi penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Ini bentuknya sekarang seperti ini. Ya. Ini bisa kita cetak. Baik, Bapak dan Ibu, itu tadi sedikit penjelasan dari saya, dan mohon maaf kalau penjelasan saya kayaknya ribet ya, omongannya nggak bisa lancar, tadi sering terulang-ulang. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.